Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmaduhu hamdan na'imin wa nashkuru syukra syakirin wa nusabbihuhu bukratan wa asila tasbihal musabbihin wa nadhkuruhu dhikran katsira kullama dzakarahu dzakirun wa ghafala an dzikril ghafilun. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wa zadut taqwa dzalika khair. Hadirin jamaah salat Jumat yang berbahagia, marilah kita panjatkan selalu puja-puji dan rasa syukur kita serta rasa terima kasih kita kepada Allah Azza wa Jalla Tabaraka wa Ta'ala yang selalu melimpahi kita semua tanpa jeda nikmat-nikmat yang kita butuhkan sepanjang masa. Mudah-mudahan kita semua kapanpun, dimanapun dan dalam kondisi apapun termasuk orang-orang yang selalu tergerak untuk selalu mensyukuri nikmat-nikmatnya semampu yang bisa kita lakukan. Amin ya rabbal alamin. Salawat lagi salam semoga Allah selalu curahkan pada junjungan alam, kekasih agungnya, yakni Nabi akhir zaman, pemungkas para nabi dan utusan, Rasul agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga untuk keluarganya yang suci dan para sahabatnya yang setia. Mudah-mudahan kita yang ada di sini, khususnya orang tua kita, pasangan kita, anak keturunan kita, saudara-saudara kita semuanya, kelak mendapatkan syafaat dari beliau pada hari kebangkitan, pada hari pengumpulan, pada hari perhitungan, pada hari pembalasan, dan kelak pada hari keabadian. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, khatib berwasiat buat diri pribadi dan buat kita semuanya, marilah kita selalu berusaha semaksimal mungkin yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jalla, memegang ketakwaan, berpikir ketakwaan, berucap dengan ketakwaan, dan bertindak dengan ketakwaan, karena sungguh takwa adalah sebaik-baik bekal untuk pulang menghadap Allah Azza wa Jalla. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allah berfirman dalam sebuah surat yang pendek yang terdapat dalam juz yang ke-30 yang berbunyi, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Apabila pertolongan Allah dan kemenangan telah datang, dan apabila engkau hai Muhammad telah melihat orang-orang manusia berduyun-duyun, berbondong-bondong masuk ke dalam agama Allah secara bergelombang, fasabbih, maka bertasbihlah kepada Allah, bertasbihlah, sucikan nama Allah, bihamdi rabbika, dengan memuji Tuhanmu, wastaghfirhu, dan mohon ampunan kepadanya, innahu kana tawwaba, sesungguhnya dia Allah maha penerima taubat atau zat yang maha kembali ketika hamba-hambanya mau kembali kepadanya. Dari ayat yang pendek ini, dari surat yang pendek ini yang penuh hikmah ini, kita bisa mengambil pelajaran, kita bisa mengambil iktibar bahwa apabila kemenangan Allah, pertolongan Allah,
atau dalam konteks kita kali ini, apabila kita telah berhasil mendapatkan apa yang kita cita-citakan, harapan yang telah kita idam-idamkan berhasil kita wujudkan, kesuksesan, keberhasilan, tercapainya cita-cita yang telah kita impikan sekian lama, maka jika itu sudah kita capai, maka setidak-tidaknya ada 3 hal yang harus kita wujudkan seketika itu juga. Pertama, fasabbih, maka bertasbihlah kepadanya, bertasbihlah kepada Allah, bertasbihlah kepada Tuhanmu, kepada Tuhan kita semua. Bertasbih artinya mensucikan Allah, karena boleh jadi ketika proses kita mencapai tujuan kita, keberhasilan kita, ketika kita sebelumnya mendapatkan kegagalan, kemunduran, bahkan mungkin keterbelakangan ketika mencapainya, kita sempat punya pikiran-pikiran buruk kepada Allah, suudzon kepadanya, bahwa Allah tidak berikan kepada kita dukungan dan pertolongan. Tetapi kemudian setelah Allah berikan kepada kita petunjuk-petunjuknya, mengantarkan kepada kita semua jalan-jalan menuju kesuksesan dan keberhasilan kita, maka akhirnya Allah memberikan kepada kita peluang untuk mewujudkan cita-cita dan harapan kita. Maka ketika dalam prosesnya kita pernah punya pikiran buruk, suudzon kepada Allah, maka ketika sudah dicapai keberhasilan kita wujudkan itu, segeralah kita sucikan nama Allah, buang pikiran-pikiran buruk, buang suudzon kita kepada Allah selama ini, dan kita sudah tidak pantas untuk suudzon kepada Allah semata-mata. Allah adalah zat yang menolong kita semuanya, memberikan kepada kita jalan-jalan kebaikan, jalan-jalan keberhasilan untuk manfaat yang kita wujudkan itu semua. Maka jika sebelumnya kita pernah punya pikiran suudzon kepada Allah, maka segeralah kikis agar kita tidak terjebak pada dosa-dosa kepada Allah Azza wa Jalla yang tidak pernah absen memberikan kepada kita perlindungan, petunjuk dan kebaikan, juga kebajikan dan kebijakan untuk kita semuanya. Pertama adalah bertasbih mensucikan nama Allah, dan berikutnya Nabi hamdi rabbika, dengan memuji Tuhanmu. Setelah kita bertasbih, maka berikutnya kita juga harus mengikutkan pikiran kita dengan memuji Allah semata-mata. Semua capaian kita, semua keberhasilan kita taklah mungkin diwujudkan, dicapai oleh kita semuanya kalau bukan karena campur tangan Allah Azza wa Jalla, kalau bukan karena petunjuk Allah Azza wa Jalla, kalau bukan karena antaran-antaran dan peluang-peluang yang dibentangkan oleh Allah, peluang-peluangnya, kesempatan-kesempatannya, pintu-pintunya dan jalan-jalannya telah Dia bukakan untuk kita semuanya, maka wajib kita memuji hanya kepadanya. Yang ketiga, setelah kita bertasbih pada Allah Azza wa Jalla, berikutnya kita bertahmid kepadanya, maka berikutnya yang tidak boleh kita lupakan setelah mencapai keberhasilan itu adalah memohon ampunan kepadanya. Mengapa demikian? Karena boleh jadi ketika kita berusaha mencapai cita-cita kita, mencapai harapan-harapan kita dan prestasi-prestasi kita itu, boleh jadi setengah dalam perjalanan yang kita lakukan itu, kita sempat berbuat dosa, kita sempat menyimpang, kita sempat menyeleweng, atau juga mungkin pernah menyakiti orang-orang sekitar kita yang dekat, yang jauh maupun siapapun, tanpa pandang bulu. Boleh jadi ketika itu kita lalai, boleh jadi ketika itu kita lupa, boleh jadi juga ketika itu kita sengaja, dan itu dilakukan demi untuk tujuan yang kita sendiri tidak pernah kita bayangkan. Maka oleh karena itu, atas semua prestasi yang telah kita capai hari ini, apapun prestasinya, apapun cita-cita yang kita telah wujudkan, besar ataupun kecil, maka ingat 3 hal. Fasabbih, maka bertasbihlah, bihamdi rabbika, dengan memuji Tuhanmu, wastaghfirhu, dan mohon ampunan kepadanya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah, Allahu akbar, astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Innahu kana tawwaba. Dan apabila kita telah melakukan ketiganya, bertasbih mensucikan Allah, memuji Allah dan beristighfar kepadanya, maka insya Allah Allah sudah berikan jaminan kepada kita bahwa Dia Maha penerima taubat. Tawwaban secara bahasa artinya adalah kembali. Allah adalah zat yang maha kembali kepada hamba-hambanya yang mau kembali kepadanya. Sedangkan jika hambanya tidak mau kembali kepadanya, tidak mau bertobat kepadanya, maka Allah pun akan meninggalkannya. Maka agar kita, baik ketika kita dalam kondisi duka maupun suka, ketika dalam kondisi gembira maupun kita sedang bersedih,
maka yang harus kita lakukan selalu selamanya adalah kita senantiasa kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita semua adalah milik Allah semata-mata. Kita manusia, kita sebagai makhluk dan seluruh semesta ini adalah milik Allah semata-mata, dan kita juga mereka pasti akan kembali kepadanya. Dan jika kita kembali kepada Allah, maka Allah pun akan menerima kembali kita semua. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang bertobat kepada Allah, memohon ampun kepadanya dan kembali kepadanya, baik dalam keadaan sukarela maupun terpaksa, dalam keadaan suka maupun duka, dalam keadaan gembira maupun sedang bermuram durja. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala khairil wara fil barri wal bahri ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, usikum ya nafsi bitaqwallah. Ittaqullah haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah salat Jumat yang berbahagia, pada ayat yang kedua Allah berfirman dalam surat An-Nasr tersebut, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Dan engkau hai Muhammad melihat manusia berbondong-bondong, berduyun-duyun, bergelombang-gelombang masuk ke dalam agama Allah. Ceritanya ayat ini bercerita setelah kejadian Fathu Makkah, menaklukkan kota Makkah. Setelah sekian lama Rasulullah meninggalkan Makkah, berhijrah ke Madinah, 8 tahun atau 9 tahun kemudian beliau bisa kembali ke negeri Mekah, dan Mekah bisa ditaklukkan oleh Rasulullah. Mekah kembali bisa dibuka pintu gerbangnya, dan umat Islam bisa melaksanakan ibadah haji dan seterusnya ke tanah suci. Tapi kemudian ada sebuah riwayat ketika setelah sepeninggal Rasulullah, itu ada sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah Al-Ansari. Diceritakan bahwa pada masa itu umat Islam banyak yang tercerai-berai, banyak yang terjadi permusuhan, banyak yang terjadi pertumpahan darah, saling bunuh dan sebagainya. Kemudian seseorang datang kepada Jabir bin Abdullah Al-Ansari menceritakan kondisi umat Islam yang centang perenang, yang kemudian terjadi perpecahan di antara mereka. Maka kemudian Jabir menangis dan kemudian ia berkata, "Sami'tu Rasulullah yaqul, innan nasa dakhulu fi dinillahi afwaja wa sayakhrujuna minhu afwaja." Sesungguhnya umat manusia telah masuk ke dalam agama Allah secara berbondong-bondong, dan kelak mereka akan keluar dari agama ini juga dengan berbondong-bondong. Ini hadis diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah Al-Ansari, menceritakan peringatan untuk kita semuanya. Meskipun dulu pada tahun 9 Hijriah umat manusia pada waktu itu banyak yang berbondong-bondong masuk agama Allah, agama Rasulullah, tapi kemudian beberapa tahun setelah itu umat Islam banyak yang tercerai-berai, sehingga digambarkan Rasulullah bahwa pada saat itu umat manusia setelah sebelumnya masuk ke dalam agama Allah dengan berbondong-bondong, tapi kemudian mereka keluar dari agama Allah juga dengan berbondong-bondong. Dan ini pun boleh jadi menceritakan kisah kita semuanya. Kita sekarang dalam kondisi umat muslim yang sangat banyak. Banyak orang yang masuk ke dalam agama Allah secara mu'alaf, tapi juga kita dengar di sebelah dunia yang lain, di bagian yang lain, tidak sedikit juga orang yang keluar dari agama Allah atau yang disebut dengan murtad. Maka boleh jadi juga ini adalah peringatan buat kita semuanya, agar ketika kita masuk ke dalam agama Allah, maka kita mesti masuk dengan hati yang tulus, mukhlishina lahuddin, agar iman kita kuat, agar Islam kita baik, dan kita tunjukkan kepada orang-orang akhlak yang juga baik. Dan jika iman kita tidak kuat, dan jika lisan kita tidak baik, dan jika akhlak kita tidak baik kepada orang-orang sekitar kita, maka boleh jadi orang-orang akan mengevaluasi diri kita, bahkan mengevaluasi agama kita. Dan kelak
pada akhirnya mereka juga mungkin akan mempertimbangkan untuk berpikir antipati pada agama Allah, dan kemudian naudzubillah min dzalik, sampai akhirnya mereka keluar dari agama Allah ini. Maka agar kita beragama dengan benar, maka Rasul pun sudah memberikan kepada kita tuntunan agar kita mencontoh akhlak agung beliau, agar kita berperilaku dengan akhlak beliau, dan kita menjadi para penebar kebaikan, para penebar rahmat dan kasih sayang, menjadi penebar kedamaian dan kebaikan di antara umat manusia, agar kita menjadi orang-orang yang betah dalam agama ini dan terus mengkaji ilmu Islam dengan sebaik-baiknya, dan menjadi agen-agen kebaikan, menjadi figur-figur kebaikan, dan menjadi penyebar-penebar dan penabur kebaikan dan kebajikan, baik sesama umat muslim maupun kepada umat manusia secara keseluruhan. Dengan itu insyaallah, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, sungguh telah ada uswatun hasanah pada sosok Rasulullah, dan itu harus kita contoh agar agama ini, agar kita semuanya semakin damai, agar kita menjadi orang-orang yang rahmatan lil alamin, menjadi penabur rahmat bagi semesta alam. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma arzuqna fa innaka anta khairur raziqin warhamna fa innaka antal arhamur rahimin waghfir lana fa innaka antal ghafurur rahim. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.